Prasetyo, gini ya Fik, gue tuh udah gak ada masalah sama lu belakangan ini. Tapi belakangan lu nyari masalah, nantangin gue tinju terus ya. Gue gak mau, tapi ternyata Aska, anak gue mendengar kabar tersebut. Dia bilang, saya aja yang melakukan. Dan gue sebagai ayah yang baik dan benar, pasti mendukung anak saya untuk gebukin Anda di dalam ring. Oleh karena itu, gak usah panjang lebar, banyak bacot. Langsung aja minggu depan kita live pertandingan tinjunya lu versus Aska. Vicky, you challenged my father for boxing, right? Well, instead of him, you got me. So I challenge you next week in the ring, live. Are you there? Or are you afraid? Tapi saya nggak tahu alasan lain hal hingga akhirnya sekarang saya harus ketemu dengan seorang Aska. Yang pasti kita nggak tahu pertarungannya akan jadi seperti apa dan bagaimana. Terlepas apapun nantinya, saya pasti dibantu ya Pak Amin sebagai memang sesana yang selalu melatih tinju saya walaupun saya baru mengenal tinju. Tapi seenggaknya saya tetap akan latihan fisik dan lain-lain semuanya untuk lebih akan menyesuaikan. Dan acara ini diadakan waktu mungkin dengan promotor dan saya akan dipertemukan di sini. Kita bukan hanya tentang bagaimana menunjukkan siapa yang paling jago di antara kita, tapi semoga dengan adanya event ini juga lebih menghidupkan lagi tinju Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Dan mungkin kalau saya boleh tambahkan sedikit, mungkin seberapa besar keyakinan seorang Vicky memenangkan pertarungan ini, dan kira-kira game plan mungkin strategi apa yang akan digunakan mungkin oleh Vicky? Gladiator itu nggak pernah mengenal apa hari esok, tapi yang pasti kita bertarung maksimal sampai kita bisa bernapas di atas ring. Baik, betul-betul gladiator. Dan kalau gitu berikutnya kita juga mungkin ingin mendengarkan bagaimana tanggapan dari Master Deddy Corbuzier ataupun Aska Corbuzier. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga buat Vicky. Jadi saya mau klarifikasi dulu ya sebelum kemana-mana bahwa saya itu tidak ada masalah dengan yang namanya Vicky Prasetyo dari dulu, nggak ada masalah. Mau dia kawin sama siapa juga nggak ada masalah. Emang dia suka kawin aja, saya nggak ada masalah. Ya, saya mau pribadi lah. Cuman saya lebih bermasalah adalah ketika dia setelah selesai kawin itu. Jadi setelah selesai kawin lalu dia melawan si Ali Tahir. Saya ngebelain Vicky gitu ya. Dan pada saat dia ngelawan Ali Tahir, saya ngebelain Vicky. Dia sampai Ali Tahir lari-lari keluar dari ring gitu ya. Wah itu Vicky luar biasa. Karena saya sempat ngobrol sama dia, wah luar biasa. Baguslah menyampaikan dendam saya. Gak taunya berapa hari setelah itu dia kemana-mana gitu, nantangin saya gitu. Bikin di Instagram, nantangin saya tinju, bikin apa, nantangin saya tinju. Saya ini gak ngerti maksudnya apa gitu. Nantangin saya tinju itu maksudnya apa. Ya, gue tahu diri gitu, tapi ya sudahlah gitu ya. Saya sih diem aja pertamanya, ya udahlah saya diem. Terus saya sempat ngobrol sama Vicky, ya saya sempat ngobrol. Jadi lu serius nantangin gue tinju? Lu serius, beneran? Takut ya? Takut gitu. Takut sih. Karena kalau saya biru-biru kan saya rugi ya mukanya. Kalau dia mungkin nggak apa-apa kalau mukanya biru-biru ya. Jadi saya nggak mau gitu, saya nggak mau. Lalu Aska lihat ketika ada video itu, Aska lihat, terus Aska bilang, tapi duit saya aja. Itu awalnya bercanda, saya aja. Saya nanya Mas Angga, ini serius loh gitu. Ini ya serius, ini duit, nggak tahu ya apa. Terus saya tanya sama Vicky, yang Vicky gimana Vicky? Vicky juga panas, oh ayo. Jadi saya juga nggak ngerti ini Vicky tujuannya apa gitu sebenarnya. Saya juga nggak ngerti tujuannya apa, maunya apa. Tapi begini, yang menariknya begini. Saya bilang sama Vicky gini, Vicky ini kalau misalnya kita jadikan blue fight sama Aska, gua nggak mau loh pertarungan ini seperti blue fight dengan Ali Tahir. Karena kalau dengan Ali Tahir itu kemarin buat saya lebih jokes buat saya. Vicky-nya mungkin beneran ya. Tapi saya merasa bahwa Aldi ketika masuk sana sudah tahu dia akan kalah dan dia akan keluar. Yang penting dibayar. Vicky-nya enggak, Vicky-nya beneran. Makanya saya menghargai dia. Nah saya bilang,
ini bakal serius loh, Fik. Lu yakin? Terus dia bilang, anak kecil. Ya sudah, kalau memang anak kecil karena usianya juga baru 15 tahun, gitu ya, usianya baru 15 tahun, saya tanya sama dia, gimana Aska? Aska ready, mau, dan dia mau sekali. Dia mau sekali, saya juga nggak tahu kenapa dia mau sekali, dia mau banget. Ya udah, terus kita hubungin Vicky dan saya jujur aja tidak pernah berpikir dalam hidup saya, seumur hidup saya sampai usia saya 50 tahun ini, saya mengadakan jumpa pers di samping saya Vicky Prasetyo Pusena. Karena biasanya kalau udah begini urusannya polisi biasanya. saya nggak bayangkan ini bisa terjadi gitu ya. Tapi ya udah, ini kenyataannya hari ini terjadi dan pertandingan yang akan dilaksanakan dan kita benar-benar tanding. Jadi Anda tidak akan melihat gimmick-gimmickan, Anda nggak akan melihat bohongan, Anda akan melihat pertandingan. Benar-benar tanding apa itu sebutnya? Tinju, boxing, jadi itu yang terjadi. Nah, silakan naskahnya diterangkan. Menerangkan. Ya. There's nothing to menerangkan. I'm taking him down. What is there to say? Apa? Oh yeah, taking him down. Second round, maybe. Kalau I feel sedikit. Yakin? Ya. Vicky? Ya jelas nanti dipukul yang mana wajah. Tapi ini beneran nih, jadi kita nggak ada gimmick-gimmickan di sini. Cuman saya juga penasaran, saya juga pengen tahu juga. Sebenarnya Fik, tujuan lu apa, Fik? Ya sih, sebenarnya kan kalau tinju itu kan dia pasti hayalan musuhnya harus di atas dia. Gue sih berharap jujur aja sampai hari ini jadi musuh gue adalah seorang master Deddy Corbuzier dengan memiliki segala macam bentuk bela diri dan lain-lain. Masa cuma sama seorang gladiator yang keluar masuk penjara, berantemnya di penjara, masa takut sih. Saya nggak pernah punya bela diri. Saya berantem ya berantem dari kecil, 16 tahun saya udah di penjara karena kasus pengeroyokan dan lain-lain. Saya berantem di jalanan, saya nggak pernah ada bela diri. Tapi seenggaknya kalau saya dapat lawan seorang Master Deddy Corbuzier, menang atau kalah itu sebuah penghormatan buat saya. Oke, berarti kita lihat ya nanti kalau udah lawan Aska, gitu, gimana hasilnya. Nanti mungkin setelah itu kita yang duel ya. Serius. Ya. Nantangin. Nanti kalau saya duel sama Vicky, saya ajarin kalian semua nih. Ini kan saya sama Vicky sama Aska. Nanti kan kalau misalnya udah kejadian, kalau nggak tapi gua sih gini ya. Maksudnya di dunia entertain ya buat entertain ya, nggak apa-apa kan. Itu sebagus buat entertain. Walaupun udah bonyok-bonyok itu sebagus buat entertain gitu ya. Nggak ada masalah gitu ya. Jadi saya sih mendukung ya kalau memang itu mau dilaksanakan nanti. Kalau kita mau fight di ring boxing, ya ayo aja. Dan buat teman-teman, pasanglah duit sebanyak-banyaknya di sisi lain. Seperti yang saya bilang kemarin, saya nggak ngajarin taruhan ya. Karena kalau taruhan belum tahu siapa yang menang siapa yang kalah. Kalau ini sudah tahu, jadi silakan. Berarti siap. Ya kalau berdua sama 5 gitu kan. Bentar ya. Asik. Kita lihat besok dulu kan. Seperti apa lagi? Kamu yakin kan? Yakin? Of course. He's gonna get beaten up by a 15-year-old. Oh, I'm understanding this. My English is not on my character style. Nanti akan dipukulin sama anak 15 tahun. Nanti akan dipukulin sama anak 15 tahun. Gimana Fik? Gimana tulisannya? Tahu? Sebenarnya sih gue orang yang sayang sama Aska. Tapi kalau untuk melawan Deddy Corbuzier harus melalui Aska, udah gak ada pilihan. Sorry Aska.
Ya sebenarnya tujuannya kan tadi kan katanya sebenarnya tuh kenapa mau lawan Deddy Corbuzier tuh awalnya apa? Tadi kan katanya kalah atau menang penghormatan, tapi sebenarnya reasonnya tuh apa awalnya? Itu Rob yang gue mau tahu tuh itu gitu loh. Iya, reasonnya tuh awalnya tuh sebenarnya apa? Ya ntar kalau bisa itu terjawab kalau udah ada di atas ring. Kalau di sini kan kita cuma ngomong doang. Kalau udah di atas ring, Vicky Prasetyo versus Deddy Corbuzier baru itu terjawab semua masalah. Jadi jawabannya harus diri ya. Berarti ini istilahnya udah kayak contender fight, kalau berhasil lewatin Aska baru ketemu sama Master Deddy Corbuzier gitu ya. Ya boleh. Kalau if Boleh. Kalau misalnya nggak berhasil ya nggak apa-apa. Dilanjutin lagi ya boleh. Saya lawan Aska juga boleh. Pernah kan lihat bapak nih. Gimana? Karena dia dari umur 8 tahun udah saya pukulin di ring. Habis ini disamperin Kak Seto. iya teman-teman media, kalau misalnya kita lihat dari basic disiplinnya juga Aska sangat menguasai banyak yang tidak ada kickboxing, boxing, Brazilian Jiu-Jitsu, Wing Chun, bahkan dia juga seorang pemegang black belt untuk kickboxing. Ya, sedangkan Vicky sendiri juga merupakan seorang pemegang sabuk sementara HSS Boxing dan menguasai disiplin boxing. Ya mungkin kalau kita bisa melihat bagaimana ini merupakan partai debut bagi Aska dan bagi Vicky sendiri ini merupakan pertandingan keduanya secara di atas ring betulan. Dan mungkin kita sudah mulai boleh buka pertanyaan untuk teman-teman media. Ya, untuk teman-teman media yang ingin bertanya boleh nanti mengangkat tangan dan nanti dari tim panitia bisa membantu memberikan mic untuk pertanyaannya. Saya mau ucapin terima kasih dulu ada Max Medino di sini. Prof Max. Profesor Max Medino yang dari dulu juga mendampingi Aska juga. Saya pernah gesrokin saya di aspal. Saya ingat loh sampai sekarang. Ya, mungkin teman-teman media yang mau ditanyakan boleh? Silakan. Iya boleh. Sebentar, silakan. Dan sekali lagi saya ingatkan pertanyaannya seputar close the door game on ya teman-teman media. Terima kasih. Silakan. Mau tanya ke Aska mungkin. Ini kan yang ditantangin tadinya Master Deddy ya. Iya. Tapi akhirnya menawarkan diri, mungkin alasannya kenapa sih gitu? Oke. It's too easy. Gampang kalau. No, because I want to. Akan jadi very fun. It'll be very fun untuk nonton, untuk lakukan, fun untuk aku mungkin untuk bikin gak akan terlalu fun. So it's like something excitement for you. Ya, ini sepertinya kayak kesenangan buat Aska untuk bisa lawan Vicky dan mukulin Vicky. Mungkin gitu bro. Yang dimaksud. Terjawab, Mas? Terjawab ya. Ada lagi mungkin silakan. Ya. Boleh dioper mungkin tadi. Nah itu ada di sebelah sana ya. Silakan Masnya dari mana, nama dan dari mana? Selamat sore, saya Indra dari Baristar CTI. Ya. Mungkin pertama saya mau ke Mas Vicky dulu nih. Ya. Mas Vicky mungkin pertimbangan atau persiapan apa aja yang sudah Mas Vicky lakukan? Karena ini yang dihadapi pemegang sabuk hitam begitu, walaupun 15 tahun cuma tidak bisa dianggap remeh begitu. Artinya maksudnya nggak kayak Aldi kemarin gitu ya? Betul. Ya. Nah kemudian yang kedua untuk promotor atau untuk Master Deddy begini Mas, mungkin pertandingan sebelumnya kan terlihat seperti lebih ke entertain gitu ya. Nah yang kali ini dengan masuknya Aska terlihat lebih ke profesional gitu, sudah masuk yang petarung profesionalnya. Mungkin ke depan prosedur game on ini akan menjadi satu wadah pertandingan yang lebih serius nggak sih, seperti Champion One gitu, atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin boleh dijawab dulu pertanyaan yang pertama, Vicky. Yang pasti sebelumnya terima kasih, di sebelah saya ada coach saya. Memang awal mengenal tinju juga saya belum lama. Beliau Coach Armin Tan yang banyak memberikan saya pelajaran tentang tinju dari beberapa pukulan dan lain-lain. Pasti ya aku saat ini usia 30 sekian tahun lah, hampir mau 40 tahun.
Tapi memang ya kita harus menyesuaikan dengan kita lari apa gitu setiap hari. Mungkin mendekati hari pertandingan besok kayaknya harus tidak ada kegiatan syuting biar lebih prima aja gitu. Terus nanti ya tinggal disesuaikan dengan napas kita aja, lari apa dan lain-lain. Masih butuh beberapa olahraga untuk menyesuaikan dan teknik-teknik latihan sendiri aja gitu. Dan setahu saya juga masih aktif bermain sepak bola sehingga katanya memiliki kardio yang sangat baik untuk orang berusia 30 lebih seperti Vicky ya. Mungkin karena main bola hampir seminggu bisa berapa kali gitu dan main 2 kali 45 menit ring. Mungkin itu sebagai bentuk juga untuk membantu nanti saat di ring gitu. Oke, baik. Mungkin sudah terjawab, silakan Master. Gak tahu kalau saya dengar dari kata-katanya Vicky, dari bermain sepak bola, latihan lari gitu, kok kesannya mau lari gitu. Kok nggak latihan tinju gitu, maksudnya saya latihan lari gitu, latihan sepak bola, itu kan lari ya maksudnya gitu. Oh nggak latihan, ya nggak tahu lah mungkin. Iya kayak mau lari, tapi nggak akan seperti Aldi Taher kan. Yang keluar dari ring. Ya kita lihat aja besok di ring. Kita ini ngobrol bukan pria pada umumnya, Isis gladiator. Kalau untuk menjawab pertanyaan Anda tadi, ya sebenarnya ini awalnya memang saya melihat dari keisengannya Vicky, gitu. Keisengannya Vicky yang memang dia orangnya seperti itu ya, buat saya sudah. Dan karena Askanya menyambut dengan baik, saya melihat ada sebuah kesempatan. Kenapa tidak? Kalau memang menjadikan benar, kenapa tidak? Kita jadikan benar. Dan tadi saya bilang bahwa kita nggak akan gimmick-gimmickan juga, kita nggak akan. Saya nggak tahu ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa yang kemarin itu Aldinya gimmick apa tidak, nanti saya salah. Tapi kelihatannya seperti itu, bukan Vicky-nya ya, Aldinya ya. Gitu. Nah kalau ini dua-duanya udah saya katakan, ini nggak ada gimmick-gimmickan ya. Jadi kalau misalnya nanti satu ronde selesai ya satu ronde selesai. Tapi kita membuatnya 3 ronde. 3 ronde 3 menit ya? 3 ronde 3 menit itu kita buat. Kalau dari close the door game on-nya sendiri, ya saya cuma melihat ada sebuah peristiwa, dan peristiwanya bisa dibuatkan sebuah acara, dan acaranya sebenarnya juga pertandingan yang kita buat. Saya pernah buat ini dulu catur lah ceritanya, kayak ini kita buat seperti itu. Baik, saya rasa sudah terjawab sekali ya. Ada lagi mungkin teman media yang mau nanya? Mungkin 1-2 pertanyaan lagi boleh? Masnya mau? Oh iya boleh, silakan. Itu mic-nya. Ya, perkenalkan diri, kemudian silakan. Saya Irfan dari kepalagi.com. Pertama buat Mas Vicky dulu nih kan. Ini kan pertandingan kedua. Dan pertandingan kedua ini lawannya nggak kayak yang kemarin nih. Kalau misalnya kalah, kayak gimana nih Bang? Nah, terus buat Om Deddy atau Askanya sendiri, maksudnya Aska deh tega tandingan sama Bang Vicky gitu buat kayak gitu. Oke, itu aja mungkin. Oke, baik. Tapi di mana-mana kalau fight nggak pandang usia sebetulnya. Ya. Baik, silakan mungkin mau dijawab duluan lagi. Vicky mau jawab duluan atau Aska mau jawab duluan? Aska boleh, silakan. Terima kasih ya. Well, sedikit mungkin, but Om Vicky kan yang tadi pengen fight Papa, ya. Now I am defending Papa. Oke. No, gak tega. It's going down. Nggak tega tapi pokoknya he's going down. Ya. Baik, itu statementnya cukup bagus banget ya. Sedangkan Vicky silakan. Menang atau kalah itu dalam pertandingan sudah biasa. Seorang juara boxer dunia seperti Mike Tyson aja ada ranking kalahnya atau menang itu mereka nggak pikirkan. Tapi yang pasti saat kita dihadapkan oleh musuh, oleh lawan semaksimal mungkin, yang ada bukan lagi pertarungan untuk olahraga tapi harga diri. Oke. Itu yang akan jadi mungkin sebagai penyemangat ataupun penambah dari fisik kita. Baik. Berarti kalaupun kalah dengan respect gitu berarti maksudnya ya mungkin ya. Ya lawan aja dulu lah pokoknya. Lawan aja dulu. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Silakan. Ada lagi? Yang sensitif juga boleh. Saya tahu otak kalian kok. Oke, selamat sore. Saya dari Andrial, Selebrita Expo Stand 7. Untuk Aska mungkin gimana sih ngeliat
besok pertandingan melawan Vicky ini kan melihat segi Bang Vicky ini punya catatan yang pernah ada di kriminal, di penjara gitu. Itu Aska sendiri melihatnya dari sisi ini mungkin agak gentar atau gimana? Karena kan kamu punya basic di pure latihan gitu. Mungkin gimana tanggapannya Mas kan? This is a fair fight kan. Ini akan di ring. Ada rules. Ada rules, nggak ada apa-apa. And I have been training untuk kayak 6 tahun. Ya kan? Since I was kayak berapa? Umur 8. Waktu aku masih 8 tahun, I've been training. So, no, aku nggak takut. Ya, dan bahkan di usia yang masih sangat muda, bahkan pernah di react oleh Khabib Nurmagomedov ya. Ya, dan itu go viral in the world gitu. Pada saat Aska waktu usia masih sangat muda, bahkan ditonton oleh banyak MMA fight fans dunia. Itu Khabib sampai rekam sama teman-temannya dan wow, this kid is amazing. Khabib sampai begitu. Terjawab ya Mas ya? Ada lagi mungkin 1-2 pertanyaan lagi? Masih kita buka. Tadi Master Dedi udah bilang mau nanya yang sensitif boleh. Cuma nanti keluar hati-hati. Ada? Oke, kalau rasanya sudah nggak ada yang mau nanya, mungkin kita akan tambahkan. Oh mau. Ya oke Mas, berdiri gitu Mas, kamu berdiri. Silakan di sebelah sini. Itu yang baju biru yang ngumpet. Nah, gitu. Ya. Saya mau nanya, nama saya Eki dari cimi-cimi.com, mau nanya ke Om Deddy. Ini gimana perasaan Om Deddy nanti kalau andainya Aska kalah di pertandingan ini sama seorang Vicky Prasetyo gitu. Saya tuh dari generasi, saya tuh hidup di generasi yang kalau di sekolah, kalau saya kan di sekolah nggak ada yang dipukul ya. Kalau umuran saya, umuran Max, Metino gitu, itu kan kalau di sekolah nakal dipukul ya. Guru tuh boleh mukul zaman dulu di sekolah. Kalau zaman sekarang kan guru mukul masuk kantor polisi kan, kalau zaman dulu kan enggak. Saya itu baby boomers, zaman dimana kalau di sekolah dipukul, saya pulang lapor ke ayah ibu saya dipukul lagi, saya di rumah dipukul lagi, nggak dibelain. Ya jadi kalau dia misalnya kalah diri kepukul sama Vicky sampai rumah ya. Yeah. Saya nggak ngomong ya. Anda silakan berimajinasi, saya nggak ngomong sih. Tapi ya tahu kan, bodoh banget. Biasanya gitu. Dan saya udah sering pukul-pukulan juga sama dia. Maksudnya, dia udah biasa sparring sama saya juga. Jadi udah biasa. Tapi ya tadi balik lagi Vicky mengatakan menang kalah dan sebuah pertandingan itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Dan kalau dia menang di sini, artinya dia tidak boleh terlalu bangga, nggak boleh terlalu jumawa. Itu yang pasti. Kalau dia kalah, ya dia harus belajar kenapa dia bisa kalah. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oh mau, oke silakan. Iya. Sebelumnya makasih banyak atas kesempatannya. Aku Vira dari Tipsalat. Mungkin nih pertanyaannya ke Aska. Ini tuh sebagai kira-kira pertandingan ini tuh Aska tuh ada jam buat balas dendam ke mantan pelatih Aska gitu nggak sih? Itu kan yang Anda mau dari tadi kan? Pertanyaan itu kan yang Anda mau. Bisa jadi benar sekali, terima kasih. Mewakili semua kan itu kan? Okay. To be honest, right, aku juga nggak punya masalah sama Vicky. Right. Sebelum ini, it's not my problem. Aku beneran nggak punya masalah. So, that's their problem. I don't know. Aku nggak tahu. So no. Saya bantu jawab ya, mungkin untuk mengklarifikasi semua hal juga ya. Jadi kalau menjawab hal itu sederhana, kalau pada saat waktu itu menikah dengan ibunya,
Aska pada saat itu menjauh bukan karena menjauh dari ibunya atau bukan karena menjauh dari Vicky. Aska tidak mau terlibat di dramanya. Tidak mau terlibat di dramanya. Saya juga bicara sama Vicky, dan saya menghargai Vicky sekali karena Vicky sangat menghargai juga Askanya gitu. Vicky, bahwa kita low down ya karena saya nggak mau ada di berita, saya nggak mau ada di media dan sebagainya, karena buat saya ketika berita dia ada di media terus-terusan apalagi berhubungan dengan hal-hal seperti itu akan negatif impactnya gitu. Tapi kalau sudah selesai udah ya sudah tidak ada masalah ya, kita pukul-pukulan aja. Tapi kalau ditanyanya karena itu sebenarnya enggak, kita nggak ada urusannya dengan hal tersebut. Oke, sepertinya udah terjawab? Sudah ya? Kayaknya itu tadi terkait pertanyaan pamungkas ya, yang dari tadi nggak berani ngomong, akhirnya dia berani ngomong. Mungkin ada lagi yang mau nanya, satu pertanyaan lagi deh. Kalau misalnya ada yang mau nanya, kita kasih kesempatan. Sebenarnya saya juga kebayangin sih, kalau saya boleh ikut nanya ya untuk Aska. Aska sebenarnya ada kepikiran untuk jadi profesional beneran nggak sih di bidangnya? Karena sebenarnya untuk melihat Aska dari sisi kita pecinta combat sport tuh kayaknya Aska memang punya potensi ke arah sana gitu. Maybe, mungkin. Aku masih nggak tahu apa yang akan terjadi dengan in the future. Tapi definitely, I love boxing. Aku suka banget. Oke. Berarti nggak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba one day memang go profesional ya? Ada kemungkinan. Wow. Vicky, ada keinginan untuk jadi profesional boxer juga seperti Aska mungkin? Jadi petarung liar aja kayak gladiator lah. Baik, satu pertanyaan terakhir ada. Kalau enggak nanti kita akan masuk ke face off, kita akan stare down. Jadi mereka akan ya boleh, oke, last one. Sorry tadi lupa Om. Apa namanya close the door game on ini apakah bakal jadi hal yang sama kayak somasi ya? Maksudnya bakal ada terus nanti jadi wadah untuk para petarung gitu. Kalau somasi kan tiap minggu ya Mas ya. Kalau ini tiap minggu kayaknya boncos juga kita Mas. Agak ribet ya kalau kita tiap minggu ya. Tapi ya bisa. Tapi kalau misalnya untuk tiap minggu atau jadi acara rutin seperti somasi kayaknya juga enggak lah. Enggak seperti itu. Dan ini menarik pertanyaan nih kalau saya boleh nambahin. Ini informasi aja. Kenapa saya bikin acara namanya somasi itu sebenarnya karena somasi itu kan menakutkan ya kata-kata somasi, tapi setelah ada acara itu kan kata-kata somasi itu malah ditunggu gitu. Jadi untuk membuat berilah hal-hal tersebut. Tapi kalau ini ya we gonna try to do something more, tapi kita belum tahu ke depannya seperti apa. Mungkin sebulan atau setahun 2 kali gitu. Ya harusnya seperti itu. Harusnya nggak tahu Vicky-nya masih ada nggak pada saat itu. Oh ini bukan terus tanding gitu kan, maksudnya orang lain ya, orang lain. Ya. Of course, pasti. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan bahwa ini akan diselenggarakan kembali. Baik, kalau begitu kita akan menuju ke persiapan, menuju ke stare down, di mana ini adalah momen terserunya pada saat Anda ingin menyaksikan fighter untuk fight. Kalau begitu kita persilakan, terima kasih untuk teman-teman yang ada di depan. Silakan ke sisi kiri dan sisi kanan dari stage, karena stage akan kita persiapkan.